Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang jenis orbit serta pelayanannya dan nantinya kita juga akan membahas tentang peluncuran dan pergerakan satelit. Kami dari Prodi Jaringan Telekomunikasi Digital, Teknik Elektro, Politeknik Negeri Malang. Kami beranggotakan Ananta Wicaksana, lalu ada Belinda Cindy Anggriani, dan Naufal Abdul Rozak. Baik, untuk yang pertama adalah jenis orbit yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Naufal. Silakan. Baik. Yang pertama ada LEO atau Low Earth Orbit, yaitu satelit ini bergerak pada ketinggian sekitar 160 sampai 1500 km di atas permukaan bumi. Mereka memiliki periode orbit yang pendek antara 90 dan 120 menit, yang berarti mereka dapat melakukan perjalanan mengelilingi planet hingga 16 kali sehari. Next. Selanjutnya ada MEO, yaitu Medium Earth Orbit. Jenis orbit ini terletak di antara bumi rendah dan orbit geostasioner, biasanya pada ketinggian sekitar 5.000 hingga 20.000 km. Layanan pemosisian dan navigasi seperti GPS secara ekstensif menggunakan satelit jenis MEO. Periode orbitnya yang lebih panjang, biasanya antara 2 dan 12 jam. Satelit jenis ini menawarkan media yang menyenangkan antara area jangkauan dan kecepatan transmisi data. Selanjutnya ada GEO, yaitu orbit yang diposisikan 35.786 km di atas permukaan bumi, tepatnya di atas garis khatulistiwa. 3 mesin dengan jarak yang sama di GEO dapat memberikan jangkauan hampir ke seluruh dunia berkat area luas yang mereka tutupi di bumi. Objek di GEO tampak tidak bergerak dari tanah karena periode orbitnya identik dengan rotasi bumi 23 jam, 56 menit, dan 4 detik. Ini memungkinkan antena terestrial untuk selalu mengarah ke perangkat yang sama di ruang angkasa. Itulah mengapa satelit jenis ini sangat cocok untuk layanan komunikasi yang selalu aktif seperti TV dan telepon. Next. Selanjutnya ada SSO, yaitu Synchronous Orbit. Jenis orbit ini bergerak dari utara ke selatan, melintasi wilayah kutub pada ketinggian 600 hingga 800 km di atas bumi. Kecenderungan orbit dan ketinggian pesawat ruang angkasa SSO dikalibrasi sehingga mereka selalu melintasi lokasi tertentu pada waktu matahari lokal yang persis sama. Dengan demikian, kondisi pencahayaan konsisten untuk pencitraan, menjadikan jenis satelit ini ideal untuk pengamatan bumi dan pemantauan lingkungan. Selanjutnya, untuk layanannya yaitu satelit MEO, GEO, yaitu menyediakan layanan telepon satelit, layanan internet satelit, pengamatan bumi, layanan militer, layanan navigasi. Untuk layanan satelit SSO, yaitu ada pengamatan bumi, pengamatan jauh, pengamatan cuaca, pemantauan lingkungan.
Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana satelit itu bisa diluncurkan dari bumi ke luar angkasa. Baik, adapun langkah-langkah peluncuran satelit, yaitu yang pertama persiapan satelit. Persiapan satelit ini meliputi ada uji coba peralatan yang digunakan dalam peluncuran satelit, lalu ada persiapan bahan bakar, lalu satelit diangkut ke fasilitas peluncuran seperti menggunakan sesuatu kendaraan khusus seperti truk atau pesawat terbang. Lalu keamanan dan kehati-hatian yang tinggi harus diterapkan selama persiapan satelit ini sebelum satelit itu bisa terbang. Roket peluncur atau launcher juga perlu dipersiapkan di fasilitas peluncuran. Nah, tahap roket ini dengan sistem kendali lainnya dapat nantinya bisa diintegrasikan ke satelit. Lalu persiapan satelit ini juga meliputi dengan pengisian bahan bakar satelit agar roket dari bumi ke luar angkasa nanti masih memenuhi bahan bakar dan tidak terjadi kehabisan bahan bakar ketika peluncuran satelit. Lalu yang kedua ada countdown dan penyalakan. Nah, diperlukan proses countdown ini mencakup tentang pemeriksaan sistem, penyalakan mesin roket atau launcher, lalu pengawasan parameter yang penting lainnya. Ketika roket atau launcher nantinya dinyalakan dan memberikan dorongan yang kuat sehingga bisa meluncurkan satelit dari bumi ke luar angkasa. Lalu ada fase ascent atau fase naik. Fase ini roket akan melewati suatu atmosfer bumi dan mengatasi gaya gravitasi bumi serta resistansi di udara. Sehingga pada fase ini nanti kecepatan dan ketinggian roket akan sangat cepat dan sangat dioptimalkan sehingga satelit bisa mencapai orbit yang sudah ditargetkan di awal. Setelah sudah naik, ada pula ke fase selanjutnya yaitu pemisahan tahap roket. Saat pemisahan tahap roket ini, roket yang sudah habis bahan bakarnya dari bumi sudah melalui tahap ke luar angkasa yang lebih awal, mulai dipisahkan, yaitu dari roket peluncur dari satelit. Nah, satelitnya ini nanti akan meluncur ke luar angkasa dan akan menghasilkan gaya sentrifugal atau nantinya akan mengelilingi bumi sesuai dengan orbitnya atau sesuai dengan wilayahnya. Untuk lebih jelasnya akan ada video atau visualisasi tentang peluncuran satelit ini. Nah, seperti yang dilihat, ini adalah tahap awal. Satelit dari bumi masih tertarik gaya gravitasi. Lalu dinyalakan roket peluncurnya dengan kecepatan yang sangat-sangat tinggi, 17.000 mil per jam. Lalu ketika sudah melewati tahap di luar angkasa, roket peluncur akan dilepaskan dan satelitnya akan meluncur sesuai orbit yang sudah ditargetkan dan menciptakan gaya sentrifugal. Ketika satelit tidak sesuai dengan orbitnya, satelit bisa diarahkan dengan launcher. Ya, seperti itu. Lalu ada pula pergerakan satelit, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan satelit atau arah satelit di ruang angkasa. Yang pertama ada orbit satelit.
satelit itu bergerak melalui orbit yang merupakan jalur berbentuk elips atau berbentuk lonjong. Bumi sendiri memiliki orbit lonjong atau elips yang nantinya bisa dikelilingi oleh satelit sesuai dengan orbitnya. Lalu yang kedua ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi ini adalah faktor utama yang mempengaruhi pergerakan satelit. Gaya gravitasi ini bisa menarik satelit menuju ke bumi, bisa jadi, sehingga satelit itu bisa bergerak dalam lintasan yang sesuai yang diinginkan. Lalu yang ketiga adalah dorongan roket. Untuk memasukkan satelit ke orbit atau target orbitnya, dorongan roket pada satelit atau launcher juga bisa digunakan untuk memberikan kecepatan tambahan, sehingga dorongan ini yang tadinya berasal dari mesin roket di satelit itu bisa mencapai ketepatan atau ketinggian orbit yang diinginkan. Dan yang terakhir ada gaya gesekan atmosfer. Seperti yang kita tahu, ruang angkasa itu sangat hampa udara atau dianggap hampa udara. Namun atmosfer bumi masih bisa mempengaruhi dalam pergerakan satelit. Jadi ketika satelit itu berada dalam orbit rendah, dapat menyebabkan sedikit gaya gesekan pada atmosfer. Gaya ini juga yang nantinya akan menyebabkan satelit itu bisa jatuh atau turun perlahan, bahkan bisa jatuh ke bumi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya, orbit dari satelit ini harus stabil, sehingga perlu dilakukan manuver atau pergerakan dari satelit untuk menyesuaikan dan untuk melawan gaya gesekan dari atmosfer bumi ini. Lalu selanjutnya ada konsep atau hukum pergerakan satelit yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Sebelum masuk ke konsep, kita akan membahas mengenai hukum gerak Kepler. Gerakan satelit diatur oleh hukum Kepler, di mana hukum Kepler tersebut ditemukan oleh Johannes Kepler. Hukum gerak Kepler menjelaskan hubungan antara periode orbit, jarak, dan kecepatan satelit. Jadi, pada hukum ini, satelit akan menjaga keseimbangan antara gaya gravitasi yang menariknya ke benda pusat dan kecepatan yang memungkinkannya tetap berada di orbit. Next. Untuk konsep yang pertama, ada gaya gravitasi, di mana gerakan satelit ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang diberikan oleh benda pusat di bumi. Gaya gravitasi ini menjaga satelit tetap berada dalam orbit dengan menariknya ke arah pusat benda langit. Seiring satelit bergerak, gaya gravitasi terus beroperasi dan menyebabkan pergerakan melingkar atau elips. Kemudian yang kedua ada kecepatan orbit, di mana satelit harus memiliki kecepatan yang tepat untuk tetap berada di orbitnya. Nah, kecepatan orbit juga harus seimbang dengan gaya gravitasi yang diterima, agar satelit tidak jatuh ke bumi atau terlempar keluar dari orbitnya. Kecepatan ini disebut juga kecepatan orbital dan tergantung pada ketinggian dan massa benda pusat. Next. Selanjutnya ada inklinasi orbit, di mana inklinasi orbit ini mengacu pada sudut kemiringan orbit satelit terhadap bidang ekuator bumi.
Inklinasi orbit ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan misi satelit seperti melacak area tertentu di permukaan bumi atau meluncurkan komunikasi ke daerah-daerah tertentu di bumi. Inklinasi orbit ini dapat ditentukan saat peluncuran dan bisa disesuaikan dengan menggunakan manuver yang tepat. Next. Kemudian yang terakhir ada manuver orbit, di mana pergerakan satelit dapat diubah melalui serangkaian manuver yang disebut manuver orbit. Nah, manuver ini melibatkan penggunaan mesin roket pada satelit untuk mengubah kecepatan, arah, atau inklinasi orbit. Manuver orbit dapat digunakan untuk mempertahankan orbit yang stabil. Kemudian untuk memindahkan satelit ke orbit baru atau menyesuaikan orbit untuk menghindari tabrakan dengan puing-puing antariksa, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Ananta tadi di atas mengenai pergerakan satelit. Baik, mungkin saya kembalikan ke Mas Ananta. Terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Untuk presentasi dari kami dari kelompok 3 mengenai orbit satelit, pelayanan satelit, dan peluncuran satelit cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung komen di kolom komen yang tersedia. Jika video ini bermanfaat, tolong di-like dan di-share ke teman-teman lainnya dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, kami dari kelompok 3 undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.